Saudara, sistem pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan di kebanyakan sekolah di tanah air. Kondisi ini harus dijalani demi mencegah penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Sempat menggelar tatap muka saat masa pengenalan lingkungan sekolah, hari ini pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tingkat SMA di Kota Semarang dilakukan secara daring. Sistem daring diberlakukan sesuai Surat Edaran Dinas Pendidikan Jawa Tengah tentang penerapan pembelajaran daring di kawasan zona merah. E-learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, sehingga pengajar dan juga peserta didik tidak harus bertemu secara langsung. Tujuan dari pembelajaran e-learning yang pertama yaitu menjadi wadah dan meningkatkan kualitas pembelajaran via daring. Yang kedua, sebagai inovasi baru dalam hal pengajaran. Yang ketiga, menjadikan siswa lebih aktif dalam belajar. Yang keempat, tersedianya materi pembelajaran yang mudah diakses. Yang kelima, meningkatkan interaktivitas pembelajaran karena tidak ada batasan untuk belajar. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dari e-learning ini. Yang pertama adalah fleksibilitas waktu dan tempat. Jadi, kita bisa di mana saja nih menggunakan yang namanya e-learning ini. Yang kedua adalah hemat biaya. Karena dengan e-learning ini kita tidak memerlukan biaya yang sangat banyak. Dan yang ketiga adalah melatih kemampuan kita untuk berteknologi. Dengan e-learning ini, kita semakin terasa kemampuannya untuk melatih dalam bidang teknologi. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada interaktivitas. Jadi kita bisa melakukan berbagai hal melalui e-learning ini seperti diskusi, forum, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah menambah wawasan kita semakin luas. Jadi melalui e-learning ini kita bisa mengetahui lebih banyak lagi dan lebih banyak sumber lagi yang dapat kita terima. Kekurangan dari metode e-learning. Yang pertama, kurangnya interaksi dengan peserta didik, sehingga siswa sulit untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang sudah dipahami dari guru pengajar. Kekurangan yang kedua yaitu keterbatasan akses internet. Keterbatasan akses internet memang menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan e-learning di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, maka sulit untuk siswa mengakses layanan e-learning. Kekurangan yang ketiga yaitu kesulitan pemahaman materi. Materi yang diajarkan dalam sistem e-learning direspon berdasarkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, tergantung kepada kemampuan para siswanya. Kesulitan yang keempat yaitu minimnya pengawasan dalam belajar. Kekurangan pengawasan dalam pembelajaran dengan sistem e-learning ini menyebabkan siswa terlena. Dengan adanya kemudahan akses dari sistem ini, beberapa siswa cenderung menunda-nunda waktu belajar. Dan kekurangan yang terakhir yaitu kelima, motivasi belajar menurun. Motivasi belajar yang menurun dalam e-learning merupakan masalah yang sering dihadapi. Materi pembelajaran yang monoton dan kurang menantang juga dapat membuat peserta didik merasa bosan dan kurang termotivasi. Berikut yaitu solusi untuk mengatasi masalah-masalah kekurangan belajar e-learning. Yang pertama yaitu kurangnya interaksi. Solusinya, meningkatkan komunikasi aktif melalui siswa, guru, orang tua melalui grup diskusi online atau pertemuan virtual. Kekurangan yang kedua, keterbatasan akses internet. Solusinya, menyediakan materi pembelajaran dalam format offline seperti buku, PDF, atau video yang dapat diunduh. Memanfaatkan teknologi berbasis SMS atau radio sebagai alternatif untuk menyampaikan materi. Kerjasama dengan pemerintah atau pihak swasta untuk menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis atau subsidi paket data. Kesulitan yang ketiga yaitu kesulitan pemahaman materi. Solusinya, menyediakan tutorial tambahan dalam bentuk video. Gunakan platform yang mudah dipahami dan interaktif. Libatkan tutor atau pembimbing khusus untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan. Kekurangan yang ketiga yaitu minimnya pengawasan belajar. Solusinya, melibatkan orang tua untuk mendampingi anak saat belajar di rumah melalui panduan yang jelas. Terapkan jadwal belajar siswa yang teratur dan aktivitas penilaian rutin untuk memantau kemajuan siswa. Gunakan aplikasi belajar yang dapat memantau aktivitas siswa dan berikan laporan perkembangan. 5. Yaitu motivasi belajar menurun. Buat suasana belajar yang menyenangkan melalui permainan edukatif atau hadiah sederhana. Tetapkan tujuan belajar dengan jangka waktu pendek yang realistis agar siswa merasa berprestasi.
Adakan kompetisi atau tantangan belajar untuk mendorong semangat siswa. Dorong pengakuan positif dari guru dan orang tua terhadap kemajuan kecil yang dicapai siswa. Berikut merupakan contoh penerapan e-learning. Itu penyampaian materi. Kepada materi pertama disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penelitian mutakhir. Menurut Fernand de Cover dan Howard L. Balsey, penelitian adalah proses sistematis untuk mendapatkan jawaban akurat terhadap pertanyaan penting menggunakan metode ilmiah, sehingga dapat diartikan bahwa penelitian mutakhir merupakan studi yang menggunakan metode pendekatan atau topik terkini dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Mengacu pada studi yang menggunakan metode dan pendekatan terbaru dalam bidang ilmu tertentu. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, penelitian mutakhir menyoroti studi-studi yang menggunakan teori dan metode terbaru untuk memahami proses pembelajaran bahasa, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta perkembangan materi dan metode pembelajaran yang lebih aktif. Slide selanjutnya, moderator. Baik, selanjutnya adalah pentingnya penelitian mutakhir. Baik, selanjutnya adalah pentingnya penelitian mutakhir. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian adalah motor penggerak pengembangan ilmu pengetahuan. Penemuan baru dan pemahaman yang diperoleh melalui penelitian akan memungkinkan kita untuk memperluas batasan pengetahuan kita dan dapat menciptakan landasan untuk penemuan dan inovasi selanjutnya. Yang kedua adalah peningkatan kualitas hidup. Nah, penelitian memiliki peran penting dalam memajukan pengetahuan dan inovasi di berbagai bidang, seperti kedokteran, teknologi, pertanian, dan lingkungan. Penemuan dan pengembangan baru yang dihasilkan dari penelitian dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, mengatasi berbagai masalah kehidupan, dan masih banyak lagi. Kemudian, perbaikan kebijakan dan praktik. Penelitian menyediakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti, sehingga si penelitian yang valid dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif. Kemudian yang keempat adalah menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah. Penelitian akan membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dan memecahkan masalah yang kompleks. Melalui metode penelitian mutakhir, kita dapat mencari solusi untuk masalah tertentu, menguji hipotesis dan memvalidasi pengetahuan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kemajuan dan inovasi. Penelitian akan mendorong kemajuan dan inovasi dalam berbagai bidang. Penemuan baru, teknologi baru, dan pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar kita, dan mendorong perkembangan dan kemajuan masyarakat, serta memberikan kontribusi yang positif terhadap kehidupan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, saya pikir kelas yang menempuh pragmatik, karena di kelas pragmatik mahasiswa saya beri tugas untuk membuat mini riset itu yang berkaitan dengan materi pragmatik yang sudah diampu, misalnya pragmatik mengenai implikatur. Ya, implikatur itu dikaitkan dengan hubungan sosial atau dialog sosial yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik secara langsung dari media sosial ataupun dari televisi, radio, atau dari manapun, ataupun yang berbentuk tulisan, wacana. Nah, ini ketika dikaitkan dengan penelitian mutakhir ini, jadi mungkin nanti kalian juga akan mengaku yang namanya mata kuliah PTK, penelitian tindakan kelas. Itu juga berkaitan dengan ketika kalian mengajar di sekolah, itu menerapkan metode-metode yang telah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, misalnya pembelajaran konvensional gitu ya, atau pembelajaran bahasa yang lain, itu dijadikan dalam bentuk penelitian.
bahkan itu bisa jadi sebuah karya skripsi dari sebuah PTK itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari penelitian mutakhir bahasa. Nah, contoh konkretnya itu seperti ini. Misalnya di sekolah A, itu kalian ingin meneliti kemampuan membaca puisi siswa, gitu ya. Nah, ternyata setelah dilakukan pra penelitian, masih di tahap observasi, ditemukan bahwa siswa masih belum bisa membaca puisi dengan baik. Kemudian kalian menerapkan metode pembelajaran atau pendekatan yang mendekati itu ya. Untuk membaca puisi biasanya ini ya, proses membaca kreatif ya, misalnya. Nah, setelah mendapatkan metode belajar itu, apakah hasilnya berbeda dengan sebelum mendapatkan metode tersebut? Nah, jika ada peningkatan, berarti metode yang kalian terapkan itu berhasil. Jika tidak, jadi diulangi lagi di siklus berikutnya. Nah, itu contoh dari PTK ya, atau penelitian mutakhir bahasa. Nah, makanya hal ini cukup penting dilakukan ya, karena bisa bermanfaat mungkin bagi guru. Oh, ternyata cara-cara metode belajar yang konvensional, yang biasa, yang tradisional digunakan, ternyata dalam kemampuan keterampilan membaca atau dalam keterampilan yang lain siswa masih belum masuk nih di sini. Tapi dengan metode yang lain, misalnya siswa lebih suka dengan game misalnya, jadi. Baik, selanjutnya yaitu hasil wawancara dari siswa dan siswi yang pernah melakukan pembelajaran e-learning. Nama saya Devita Zahrina, siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Kendal. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait penerapan metode e-learning dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, apakah kamu pernah mengikuti pembelajaran e-learning? Platform apa saja yang digunakan? Google Classroom sama Zoom. Baik. Yang kedua, apa saja kekurangan dan kelebihan yang kamu rasakan ketika pembelajaran e-learning? Kelebihannya itu fleksibel, terus mudah diakses. Kalau kekurangannya itu terkendala jaringan. Baik. Dan yang ketiga, apa dampak yang kamu rasakan setelah menggunakan metode e-learning? Lebih mandiri dalam belajar. Dan yang terakhir, menurut kamu apakah worth it digunakan metode ini? Di situasi tertentu worth it, kayak kemarin waktu COVID itu worth it menurut saya pakai e-learning. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Saya dari kelas 3 SMK Muhammadiyah 1 Benteng. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait metode pembelajaran e-learning. Yang pertama, pertanyaannya, apakah kamu pernah mengikuti pembelajaran e-learning? Ya, saya pernah mengikuti pembelajaran dari Zoom, Google Classroom, Coursera, School, Semipa, Edlink. Oke. Yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan yang kamu dapatkan? Saya masih belum bisa menguasai dari digital institute itu, tapi saya bisa belajar yang lebih baik dari sikap yang positif. Baik. Yang ketiga, apa dampak yang kamu alami ketika melakukan metode pembelajaran ini? Setidaknya saya pernah mempelajari dan saya bisa memahami pelan-pelan, dan sepertinya saya sudah bisa menguasai Erlings gitu. Oke, yang terakhir, menurut kamu apakah metode ini itu worth it digunakan? Sangat membantu bagi saya di waktunya saya tidak bisa mengulangkan waktu. Bagi saya sudah cukup untuk mengulangkan waktu karena hal seperti ini sangat penting bagi saya. Perkenalkan, nama saya Anam Datul Isna, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Jember. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran e-learning. Yang pertama, apakah kamu pernah melakukan pembelajaran e-learning?
Pernah dulu pas masih zamannya COVID-19 ya. Dan aplikasi apa yang kamu gunakan? Saya menggunakan aplikasi Google Classroom dan Zoom Meeting. Baik, apakah kelebihan dan kekurangan yang kamu dapatkan ketika pembelajaran e-learning? Ketika pembelajaran e-learning mungkin kelebihannya yaitu saya bisa belajar dengan lebih santai dan sambil tiduran. Ya, mungkin untuk kekurangannya saya tidak memahami materi yang guru saya sampaikan. Baik, apa dampak yang kamu rasakan ketika menggunakan metode e-learning itu? Dampak yang bisa saya rasakan sih, saya bisa lebih mengerti cara mengoperasikan aplikasi ya. Yang sebelumnya kamu nggak tahu ya? Iya, yang sebelumnya saya nggak tahu. Baik, yang terakhir itu menurut kamu metode ini worth it nggak digunakan? 50-50 sih, 50-50 ya, tergantung orangnya. Kalau orangnya mungkin serius dalam memperhatikan materi mungkin bisa paham. Kalau seperti saya sih nggak paham. Dengan menggunakan metode e-learning, saya dapat mempelajari sesuatu, baik itu dari rumah maupun dari mana saja. Selain itu, dengan menggunakan metode e-learning ini, saya dapat melihat secara visualisasi melalui presentasi dari teman-teman. Selain itu, penggunaan e-learning ini juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ketika COVID-19 berlangsung, metode e-learning ini membantu saya dalam menunjang proses pembelajaran saya. Namun, menurut saya, metode ini sangat-sangat membosankan, dikarenakan terkesan monoton dan tidak dapat memacu semangat belajar saya. Testimoni saya setelah menggunakan metode e-learning. Yang pertama, kelebihan yang saya dapatkan itu, metode ini tuh praktis, bisa di mana saja dan kapan saja, tidak perlu ke sekolah. Dan saya itu bisa belajar menggunakan aplikasi yang belum saya ketahui sebelumnya. Dan untuk kekurangannya, sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen atau guru. Saya sangat merekomendasikan pembelajaran e-learning kepada siapapun yang ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka secara fleksibel dan efisien, sehingga meningkatkan motivasi untuk belajar. Melalui platform ini, saya dapat belajar kapanpun dan dimanapun saya mau, tanpa harus terikat pada jadwal tetap. Selain itu, materi pembelajaran yang disajikan sangat lengkap dan mudah dipahami. Dengan sistem pembelajaran yang bertahap dan format konten yang beragam, dapat memberikan pengalaman belajar yang unik dan personal. Saya merasa pembelajaran e-learning telah membantu saya meningkatkan kemampuan saya dan membuka peluang karir baru. 2, 3. Testimoni saya dalam menggunakan metode pembelajaran e-learning ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Menurut saya, kekurangan dalam menggunakan metode pembelajaran e-learning adalah kita biasanya dibuat nyaman dengan metode pembelajaran ini, kemudian kita menggampangkan metode pembelajaran ini, sehingga pada pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran ini menjadi kurang fokus atau tidak begitu mengikuti pembelajaran yang menggunakan metode ini. Sedangkan kelebihannya, kita bisa menggunakan metode pembelajaran ini di mana saja dan kapan saja saat kita memerlukan pembelajaran pada waktu